Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta
Jadi angkatku, oh jadi angkatku, ku bersuka sebab jadi angkatku, oh jadi angkatku, oh jadi angkatku, ku bersuka sebab jadi angkatku. Ku bersuka sebab jadi angkatku. Ku bersuka sebab jadi angkatku. Beberapa hari yang lalu saya tuh lagi sore-sore itu berbaring gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh ingetin, maksudnya tuh nanti di akhir zaman tuh kitab Wahyu itu tergenapi sepertiga bintang-bintang itu akan terseret oleh ekor naga dan dilemparkan ke atas bumi. Terus saya juga sempet juga kaget juga, aduh sepertiga tuh banyak loh Tuhan, bukan sedikit loh ya sepertiga itu. Kalau 1-2 orang sih dikit, ini sepertiga banyak, hampir 35%-an gitu. Kemudian saya nanya, terus gimana Tuhan caranya supaya tidak terseret? Nah, terus Tuhan ingetin di Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan atau ketabahan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, terus Tuhan ingetin tuh berarti di sini harus tekun dan tabah. Maksudnya gimana sih Tuhan tekun dan tabah gitu? Nah, Tuhan bilang tuh tabah di situ artinya kukuh, terpancang, tidak berubah. Terus kukuh dalam kepercayaan dan ketetapan hati, jadi menguatkan hati. Dan juga setia, jadi tidak tergoyahkan, tidak mudah terbawa arus, dan tidak gampang dialihkan atau dipindahkan. Jadi maksudnya ketika anak Tuhan mengalami masalah pencobaan tuh seringkali kan kayaknya goyah, mulai bimbang, mulai ragu, kok begini sih Tuhan, kok begitu sih Tuhan, kok
nggak mulus, nggak seperti yang kita harapkan, baik-baik aja gitu. Nah, untuk saat seperti itu kan biasa orang bisa jadi mulai ke bawah hati, ke bawah pikiran, ke bawah semangatnya jadi lemes gitu. Tuhan ingetin ya itu harus tabah, harus tekun. Karena yang bisa memberi semangat itu siapa? Ya diri kita sendiri. Kita ngarepin orang lain, belum tentu orang tuh selalu siap sedia memberi kita semangat. Belum tentu lingkungan kita tuh selalu mendukung kita terus kan. Keluarga kita sendiri aja belum tentu bisa mendukung. Pasangan pun belum tentu bisa mendukung. Anak, orang tua juga belum tentu bisa mendukung. Saudara juga. Saudara sendiri juga. Yang penting dari orang percaya itu harus punya ketekunan, ketabahan sendiri. Bisa menguatkan dan menyemangati diri sendiri. Tuhan ingetin gitu. Jadi kalau udah lemas-lemas, ingetin. Hai jiwaku, bersukacitalah. Hai jiwaku, bersyukurlah. Hai jiwaku, bergembiralah. Gitu. Soalnya kalau seringkali ada satu orang teman gitu, dia juga gitu kalau lagi lemah dia telepon, siapa yang bisa saya telepon nih, dia curhat si A, ntar ke si B dia curhat yang sama, si C curhat yang sama. Pertama saya pikir dia curhat ke saya doang, ya udahlah saya kasih penghiburan, kasih ayat. Nggak tahunya saya dengar ke B dia cerita juga, ke C dia cerita juga. Wah, berarti ini orang ya cari perhatian, mungkin kurang kasih sayang atau apa kali ya. Jadi akhirnya dari situ saya belajar, oh ini orang berarti begitu. Oke dah, lain kali. Jadi kalau dia curhat saya nggak berdasarkan WA call, WA chat. Maksudnya apa? Supaya dia bisa baca ulang apa yang kita nasehatkan. Jadi dia nggak lupa, karena orang tuh pendengaran tuh cepet lupa dibanding sama yang dia baca. Jadi dengan dia WA chat kan dia bisa ulang lagi yang kita nasihatin apa sih. Jadi dia lebih ngerti, lebih mudeng gitu. Kalau nggak nanti dia akan begitu lagi. Nah, jadi saya bilangin, yang penting kamu tuh harus menguatkan diri sendiri. Jangan berharap orang lain akan selalu support kamu. Tapi kamu harus bisa menguatkan diri kamu sendiri dengan Tuhan. Karena pada akhirnya itu, kekristenan atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu yang terutama. Bukan komunitas, bukan lingkungan, bukan sekeliling kita. Tapi bagaimana saat-saat kita memakai lutut kita di kamar doa kita berdoa pribadi dengan Tuhan. Nah itulah. Saat itulah Roh Kudus yang menguatkan kita, beri penghiburan pada kita. Jadi di akhir zaman ini ketika arus dunia mulai membuat kita lemah, goyah, kita jangan terbawa arus. Kita harus punya pilihan sendiri, punya tujuan, goal kita apa nih gitu sampai kekekalan. Ya kita persiapin diri, kita menguatkan diri sendiri, kita fokus apa sih sebetulnya. Semalam juga saya konseling sama satu orang yang subscriber itu, tiba-tiba di mulut saya bilang, Bapak jangan terbawa arus dunia merokok, minum-minum, Bapak ikut gitu. Sedangkan Bapak orang Kristen. Jadi apa yang terjadi di dunia Bapak juga ngalamin. Dunia resesi, Bapak ikut juga resesi. Dunia goceng-gacing, Bapak ikut juga karena pola hidup Bapak, cara hidup Bapak sama dunia. Saya bilang gitu. Saya juga nggak tahu taunya belakangan bener itu Bapak tuh masih ngerokok, saudara. Walaupun orang Kristen. Hidupnya lagi susah gitulah, gonjang-ganjing gimana ya. Ya ternyata itu karena dia masih belum serius sama Tuhan, belum sungguh-sungguh. Kristen iya, ke gereja iya, tapi masih ngerokok, masih hal-hal dunia lah dia lakukan. Akibatnya ketika ngalamin masalah ekonomi bingung dia. Masih gimana ya. Bapak harus tekun, nggak bisa sehari tekun, besok enggak. Seminggu semangat, minggu depan lemes lagi. Nggak bisa begitu Pak, saya bilang kekristenan tuh bisa hari ke hari berjalan, membuat kita semakin dekat sama goal tujuan kita. Jadi kalau Bapak masih dengan pola hidup yang sama, itu Bapak nggak berjalan, Bapak diam di tempat, itu saya bilang gitu. Dia akhirnya diem aja, akhirnya dia bilang, iya bener, apa yang Ibu katakan bener, katanya. Saya juga baru merasa tersentak gitu, iya dengan cara hidup saya seperti ini, memang jadi saya ngalamin berbagai masalah, dia bilang gitu, persoalan ya. Jadi Kristen itu banyak yang hidupnya tuh sama dunia, saudara. Nggak ada bedanya, 11-12, cuma bedanya mereka minggu ibadah aja itu, sama KTP-nya Kristen. Selebihnya sehari-hari sama cara hidupnya, pola pikirnya. Jadi saya bilang di akhir zaman ini memang kita harus tekun dalam membaca firman juga terutama ya. Karena firman Tuhan lah yang menjadi makanan rohani, kekuatan kita. Kalau kita tanpa firman, kita jadi kurus kering, lemas. Gimana mau melanjutkan perjalanan rohani kalau tubuh kita lemes, rohaninya nggak kuat.
gimana bisa berjalan jauh, saudara. Makanan fisik kita makan 3 kali sehari tanpa lupa dengan semangat 3 kali. Tapi giliran baca firman, banyak orang Kristen tuh susah, pada nunda-nunda, pada ya nantilah, atau merasa kayaknya nggak penting ini mah, firman doang apa sih, toh udah tahu ayatnya. Banyak kan orang kan bilang gitu. Tapi yang dia lupa adalah firman itu kan membersihkan hidup kita, menguatkan hidup kita, membuat roh kita tuh kuat. Itu yang tanpa kita sadari itu, firman Tuhan itu kan pedang roh. Kalau pedang roh saudara makin hari diasah, makin tajam. Jadi melawan setiap masalah hidup tuh ya dengan firman. Jadi yang keluar di mulut bukan ucapan-ucapan yang melemahkan, tapi apa yang firman sudah kita baca, itu yang kita katakan atas permasalahan hidup kita. Maka firman itu bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Kenapa orang bisa lemah? Ya karena yang diucapkan juga sama, hal-hal negatif, saudara. Nggak ada firman di mulutnya, nggak ada. Mengeluh sama dengan orang dunia. Bersungut-sungut, iya. Berbicara negatif, iya. Akibatnya apa yang keluar dari mulut terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlunya membaca firman, itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Jadi itu saja yang Tuhan ingatkan, supaya kita ini bisa membuat diri kita ini semangat, bertekun, tabah setiap hari. Ya, puji Tuhan. Ya, atau gimana ya Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan tentang apa yang saya waktu kami berdoa dengan Odi di akhir tahun kemarin 2024. Itu sangat menggoncang rasanya. Kenapa saya bilang menggoncang? Pada suatu saat nanti kelak kekristenan kita ini kan akhirnya akan pada ada ujungnya, akhirnya nanti bahwa kita akan nyampe kepada yang namanya rapture, pengangkatan kita bersama dengan Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan. Nah, tiba-tiba waktu kita doa di hari kedua itu, kita memang puasa yang saya ambil tidak puasa ya. Kenapa? Tapi karena saya diajak Tuhan, saya nggak dibawa puasa, tapi dibawa dalam pujian penyembahan. Jadi kami terus nyembah, bolak-balik masuk ke menara doa. Tiba-tiba ya saya dikasih firman yang menyentak juga, yang mungkin Bapak Ibu udah tahu kali ya, banyak mendengar tentang firman ini. Nah, firman itu tentang berbicara tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Nah, waktu disampaikan Tuhan gitu, betul. Saya disuruh baca di situ. Lalu apa ini Tuhan? Nah, ada 3 hal ya, 3 poin yang saya rangkum sendiri dari apa yang saya terima itu. Kita harus di akhir zaman ini harus jaga hati. Kenapa? Hati ini sumber. Ini loh, beberapa waktu yang lalu hati saya tuh luka-luka. Kenapa saya bilang luka-luka? Karena saya ketemu dengan orang-orang yang memang, aduh kok begini ya. Nah, ternyata itu penting. Jaga hati. Karena hati sumber kehidupan. Nah, di sumber kehidupan di hati inilah kita bisa, kalau hati kita nggak pahit, berarti kita akan tetap melekat dengan Tuhan. Tapi kalau hati kita udah banyak racunnya, banyak pahitnya, gimana? Kita mau bersentuhan dengan Tuhan itu gitu. Sementara betul dibilang statement yang dibilang oleh CS pernah kirim di Pastor Pop, bahwa kekristenan kita itu bukan sekedar pergi gereja, ibadah, tapi kekristenan kita itu adalah berbicara tentang bagaimana relationship kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang relationship kan berbicara hati. Nah, kalau hati kita nggak jaga, gimana kita mau relationship dengan Tuhan? Gitu. Yang kedua, jaga minyak. Kenapa jaga minyak? Kadang-kadang minyak berbicara tentang urapan ya, Ci. Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah diurapi. Ketika kita udah terima keselamatan dari Tuhan, kita udah ditebus dari Yesus. Nah, banyak orang nggak menjaga hidupnya di dalam Tuhan itu. Gitu. Hingga akhirnya kita kadang-kadang sudah terbawa terseret kepada yang namanya arus dunia. Ya, masalah-masalah sepele aja kadang kita nggak bisa mengontrol diri kita sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, jaga pelita. Pelita berbicara tentang terang. Kita ini terang loh, terang dunia. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan. Nah, sebagai anak-anak terang, kita kan harus hidup dalam terang Kristus. Terang Tuhan bercahaya, itu kata firman dalam hidup kita. Nah, ketika saya disentakan sama firman ini, oh Tuhan, iya. Memang berbicara tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana itu sama-sama
itu bukan orang yang kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan banget, bahkan mungkin udah melayani, jadi dia tahu akan siap menyongsong mempelai gitu. Nah di situ saya, Tuhan terima kasih, apakah saya perlu sampaikan saya kepada siapa Tuhan? Saya sampai lebih dulu kepada keluarga besar saya, kepada keponakan-ponakan saya. Jujur ponakan saya yang sudah terima Tuhan Yesus, mereka perlu dibimbing juga, perlu dibina gitu. Saya bilang, ini pesan Tuhan ya yang saya sampaikan, yang saya dapat dari Tuhan. Saya tahu kamu ada masalah. Nggak ada dalam dunia ini orang nggak punya masalah. Selagi masih hidup pasti punya masalah. Kecuali udah mati, nggak ada masalah. Nah Tuhan pesan, apa pesan dapat Tuhan Ci dari pesan Tuhan buat Ci di tahun ini? Yaitu jaga minyak, jaga berita. Ini rangkumannya itu kamu, gitu. Kamu sendiri yang harus bisa untuk menjaga semua itu dalam diri kamu sebagai anak Tuhan. Nah kita juga belajarlah. Saya pribadi mendapatkan rema firman itu dari Tuhan. Sejak hari itu saya bilang kepada Odi, jaga hati di mau orang ngomongin apa, mau ngapain kayak. Yang pasti kita dengan Tuhan tetap akan hati kita tuh bersentuhan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Tapi kalau kita hatinya udah cemar, ya gimana? Mau jaga minyak, jaga pelita lagi? Hati ini loh, itu kan di Amsal dikatakan, hati ini adalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di hatimu adalah sumber kehidupan. Nah itu aja pesan Tuhan, supaya kita semua, ya kedepannya kita bisa lihat ya, ini dunia makin kemana. Hidup ini makin kemana kalau Anda mau mengarahkan hidup Anda kepada cara Anda sendiri, ya ujungnya Anda nggak akan bisa mempersiapkan diri menjadi mempelai. Nah, kita adalah mempelai Tuhan. Siapkan hidup kita, hati kita dengan Tuhan. Itu aja mungkin pesannya. Amin. Haleluya. Menyala-nyala